Halo malam semua, kembali di Oke. Jadi ini nanti akan kita buatkan rutin ya. Jadi kita ada obrolan asik untuk audio mobil. Jadi kita nanti akan mengundang tamu-tamu khusus. Jadi untuk datang ke Karten Santosa Jakarta. Jadi nanti kita akan bikin banyak pembicaraan yang menarik-menarik untuk di seputar audio mobil. Jadi untuk tamu pertama kali ini ya kita undang Presiden Icon Indonesia, yaitu Mas Ibnu. Halo teman-teman semua pencinta car audio dimanapun Anda berada. Makasih Ko Edi. Siap. Dengan rasa hormat tinggi nih dari Ko Edi, Karten Autosound udah undang saya yang pertama kalinya ternyata. Betul. Ini baru pertama kali. Mudah-mudahan nanti konsisten jalan terus channelnya, lini Instagramnya, Facebooknya. Ini akan jadi jalan buat industri car audio. Amin. Bisa terus naik ya. Betul. Sip. Jadi kita mungkin akan ngobrolin aja biasa ya. Santai ya? Ya, santai aja. Kita akan ngobrolin mungkin flashback dulu. Kita mulai dari awal. Pertama kali kita ketemu di mana ya? Di sebelah. Di sebelah ya? Di sebelah. Tahun 2002. Itu liputan pertama? Liputan pertama memang saya sempat visit ke tempatnya Ko Edi ya. 2012 itu. Waduh, luar biasa. Jadi kita ngeliput mobil Nissan Navara juara M Asia itu kan? Iya. Nah, itu pertama kali saya ketemu Mas Ibnu sih. Tapi sebenarnya udah lama kenal. Udah lama, betul. Jadi kalau kenal Ko Edi ini historinya panjang ya Ko Edi ya. Saya gabung di majalah Auto Stereo 2006. 2006 belajar, terus ketemu teman-teman car audio ya sampai sekarang. Kita masih ketemu lagi. Asik banget ya itu ya. Asik. Pokoknya dunia car audio nih harus terus belajar ya. Kalau enggak saya nggak bisa duduk bareng nih sama Ko Edi. Tapi sampai sekarang kan masih main di audio nih. Pasti. Ya kan? Jadi 2006 perjalanannya sampai terakhir ke masih di majalah tuh tahun berapa? Media itu kan Auto Stereo saya 2006, 2007, 2008, 2009 masih di Auto Stereo, sempat ke website sebentar 1 tahun, habis itu ke grupnya audio mobil di Pulau Gadung 3 tahun kemudian, habis itu gabung di asosiasi di EMA Indonesia saat itu kan. Tahun berapa itu awalnya? EMA Indonesia itu kalau nggak salah 2012 saya bergabung. Tapi kayaknya saya komplit udah mulai dari 2008. Ko Edi, kita ketemu di Ancol ya. Itu 2008. Betul, 2008 saya ingat saya kompetisi pertama di Ancol. Tapi itu belum saya, masih Vini. Oh masih Vini, betul. Masih Vini. Masih di pasar seni kan? Betul. Iya. Kalau yang saya sudah di Beach Ancol. Ancol Beach City. Betul. Jadi kita udah kenal lama nih sama Mas Bro. Jadi kita udah lama dari awal media. Saya udah main di Audio 2002, ya kan? Betul. Terus mungkin mulai kompetisi itu 2008. 2008. Ya, dari sana baru kita mulai ketemu-temu sering-sering ya. Kan banyak tuh kayak di Ancol, terus di Mangga 2, PTC. balik lagi Ancol lagi, terus Mangga 2, nanti tempat-tempat lain yang kecil-kecil gitu. Ketemunya sama teman-teman termasuk Ko Edi salah satunya. Baik. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan itu adalah sekarang yang paling menarik itu adalah di Indonesia Car Audio Network. Betul. Ya, bisa dijelasin sedikit nggak itu Mas? Seperti apa itu? Iya, Indonesia Car Audio Network ini kan salah satu platform kompetisi ya. Kalau kami bilangnya playground buat teman-teman penggemar car audio dan kompetisi untuk kita belajar bareng di sini. Jadi bahasanya belajar, tapi bentuknya kompetisi. Lucu kan? Nah, hebatnya di sini udah melakukan revolusi yang dahsyat, berbeda dari platform-platform lainnya ya. Kita saat ini sudah membuat modernisasi di segi online scoring. Bayangkan Car Audio Network ini diciptakan sama Pak Wahyu yang memang orang Indonesia. Kita bangga dengan apa yang kita kerjakan di Indonesia untuk Car Audio Indonesia. Tapi hasilnya kita sudah jauh melewati asosiasi dari negara lain itu. Dan hebatnya ini ada CD kita 2020 ya, baru tahun kemarin. Untuk satu kompetisi ini kita bertanding dengan 3 CD. Satu CD ini murni tonal full lagu, CD 1
CD 2, CD 3. Jadi untuk satu kelas, di kelas prosumer, Ko Edi mencuri dengan 3 CD. Ya udah kemarin baru habis ke juri, jadi kalau misalnya menggunakan CD ya kita harus gonta-ganti, tapi gitu ikutin rule-nya, misalnya CD 101, 201 Betul, ya, jadi kita ikutin. Dan yang menarik di sini adalah secara online scoring itu kan bisa assessment-nya banyak banget. Banyak Ya, banget. jadi nggak harus soalnya itu aja ya. Betul. Jadi kita bisa ganti-ganti, itu yang menarik sih ya. Betul. Nah, sepertinya ini udah banyak negara juga yang join ya, Mas Ibnu ya. Negara yang sudah validasi, confirm itu kan Korea sudah menjalankan CD ini. Sementara negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, mereka sudah terima CD-nya, tetapi mereka belum bisa melakukan aktivitas atau event karena pandemik kan. Pandemi ya. Pandemik di dunia ini sangat luar biasa, tapi Indonesia tergolong yang Aktif ya. hyperaktif. Udah banyak asosiasi, semuanya aktif lagi ya. Semuanya jalan ya. Mudah-mudahan ya, ini mengangkat derajat industri car audio di Indonesia untuk terus move terus pokoknya. Betul. Jadi kita juga kan berada di bisnis yang sama gini kan, Betul, bisnis audio. betul. Jadi sebenarnya kompetisi itu bisa menarik pertama mungkin orang-orang baru. Iya. Ya kan, orang-orang baru. Terus orang yang ingin serius misalnya mengetes sistemnya, apakah itu bagus apa tidak. Dan yang paling menarik itu adalah kalau misalnya kompetisi itu kita sebagai installer itu kita dituntut harus buat mobil yang bagus. Betul. Bukan hanya bagus secara suara tapi juga instalasi. Instalasi. Ya, jadi bagi saya kompetisi itu bisa mendidik installer itu untuk menjadi lebih baik sih, ya kan. Oke. Next, jadi yang ini kita langsung aja, kalau misalnya ada yang mau menanyakan mengenai apapun, kita akan bisa langsung jawab. Jadi Buru-buru nanya. ya, jadi kita ada live di Facebook. Jadi di Facebook saya di Edi Karten Susanto, terus ada di IG. live IG Indonesia Car Audio Network. Oke guys. Oke, jadi kita akan masuk misalnya ini yang menarik adalah tagline-nya nih, Fun Fair Friends. Iya. Ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah membuat kompetisi yang lebih fun, dalam artian asik gitu ya, nggak ada terkotak-kotak gitu. Betul, Terus betul. penjuriannya juga bisa fair ya, terus bisa membangun juga banyak relasi dengan teman-teman baru, bener ya? Sebenarnya kan itu mimpi semua asosiasi ya, pemilik asosiasi untuk bisa menganut asas itu. Jadi tiga asas itu, fun, fair, friend, itu memang idealnya untuk semua asosiasi, arahnya memang ke sana. Cuman pada praktiknya kan kita ketemu di lapangan, ada biasa miss, kesalahpahaman yang itu harus kita mulai kurangi. Teman-teman asosiasi harus berbenah, biar penggemar audio yang baru-baru, yang muda-muda, biar enjoy di dalam. Kalau dari kaminya nggak mau berbenah, ya repot kan. Salah satu pembenahan yang revolusioner kan adalah bagaimana pemutakhiran data dari juri itu tidak lagi lewat back office, tapi langsung sistem online, dan itu sudah dijalankan sama iCare. Jadi termasuk Ko Edi juri. Kemarin saya udah juri kedua kali. Kedua kali ya. Jadi yang pertama kali sih emang wah, Berasa ya. berasa banget. Jadi adjustment lagi, kita belajar lagi. Tapi yang kedua, ketiga udah berasa jauh lebih. Sudah enak, udah enjoy kan, udah menikmati kan. Itu yang mimpi kita semua sebenarnya, bagaimana kesalahpahaman itu sudah mulai kita kurangi, salah menilai itu bisa kita kurangi jauh, dan salah input terutama. Jangan sampai dari juri dikasih nilai berapa, di back office terimanya berapa, salah hitung, itu Jadi meminimalis error ya. kita minimalisir error, dan semuanya online, peserta bisa langsung akses. Satu kelas dijurikan, peserta bisa langsung lihat resultnya seperti apa. Itu adalah cita-cita, salah satunya cita-cita foundernya kan, Pak Wahyu, dan ini sudah kita buktikan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu, misalnya pada saat penjurian itu kan banyak tuh asesmennya, mungkin ada 30 kasus. Betul. Ya. Terus misalnya kita pada saat penjurian kadang-kadang kelewat nih satu soal gitu ya. Jadi kita nggak bisa
nggak bisa submit, nggak bisa hitung kan? Saya harus nyari lagi mana yang kelewat gitu Betul, kan. betul, kita jadi betul, bisa. betul. Dan pada saat udah di submit juga kita bisa lihat kembali, misalnya buat cek lagi, itu semua udah ada di online. Jadi kalau Ko Edi mau sign di tabletnya, di websitenya, di penjurian ya Ko Edi ya, ketika dia mau sign, jadi sudah harus semua kecentang semua poinnya. Semua keisi ya. Semua harus keisi. Kalau misalnya ada yang lewat, Ko Edi walaupun sign nggak bakal bisa submit, nggak bakal bisa masuk ke emailnya Ko Edi, nggak bisa masuk ke emailnya peserta. Submitnya juga nggak nyala sih sebenarnya. Bener. Jadi kita nggak bisa pencet. Nggak bisa pencet ya. Mana yang belum kita isi? Iya betul. Itu hebatnya. Iya bener. Jadi udah teruji ya. Sudah Kemarin teruji. ceritanya tadi kompetisi di 3 daerah. Iya. Atau 2 negara. Jadi minggu kemarin ya. Jadi kami dari ICANN itu untuk Indonesia Final itu kita bikin kompetisinya grup A, grup B. Ko Edi kemarin masuk grupnya grup A ya? Grup A kayaknya. Grup A. Ada grup B-nya. Itu di submit di total untuk masuk poin di Indonesia Final. Kita punya reguler juga sendiri, eventnya berbeda, tapi di waktu yang sama, lokasinya sama, jurinya sama, pesertanya berbeda, itu masih bisa jalan lagi. Ada kelas spesial juga tuh, ada Alpine. Gue jagoan Alpine. Sama, eventnya sama, waktunya sama, di tempat yang sama, kita masukin di database yang sama juga di hari itu juga. Itu juga jalan. Sementara di tempat lain, di Banjarmasin, Kevin bertugas, itu juga berjalan. Dan satu lagi di negara kami di Korea ya, partner kami di Korea bikin event juga, alhamdulillah jalan semua Wadi. Amin. Jadi belum ada crash ya, belum ada temuan crash. Kebetulan kemarin servernya juga aman, nggak ada down, jadi bisa jalan semua dan peserta kita happy, juri kita happy. Keren dan banget. Event kita menyenangkan buat semuanya. Keren. Oke, Mas Ibnu, kan Mas Ibnu sering nih kompetisi keliling-keliling. Ya. Terus pertanyaan saya, misalnya kalau dunia audio ini kan, kalau saya kan cuma hanya ngeliat di Jakarta ya khususnya. Terus sebenarnya kan di Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke sebenarnya. Jadi kalau menurut Mas Ibnu, perkembangan dunia audio terutama di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sebenarnya udah rata atau masih terpusat pada di Jawa aja sebenarnya? Jakarta sama Surabaya tetap jadi trendsetter. Ya. Kita itu yang nggak bisa kita elakkan kan. Tetapi daerah-daerah ini juga ingin punya kesempatan yang sama. Saya menaruh respect sama teman-teman di Banjarmasin. Di masa pandemik tahun lalu mereka tetap bikin event loh, Edi. Tetap aktif luar biasa. Di tahun ini juga 2020 mereka sudah start lagi. Jadi sistem online ini mereka juga adaptif dan mereka dengan mudah. Mas Ibnu, saya minta di guidance dong bagaimana caranya submit dan segala macam. 1 hari sebelum pelaksanaan data peserta semua sudah masuk. Luar biasa. Banjarmaru. Sementara di Jakarta saya masih halo-halo. Buruan nih, submit datanya nih. Udah mau kompetisi yang mau jalan. Iya. Keren banget. Jadi buat teman-teman di daerah nih yang pengen belajar bagaimana punya data toko, data peserta, data mobil tanding, terus mau mempublish hasil karya-karyanya, itu bisa di websitenya Karaudio.network, Wadi. Bisa langsung masuk? Bisa langsung masuk. Kalau bisa, iya, nggak perlu izin sama saya. Tinggal login langsung bisa digunakan. Nah, tapi kalau upload ya? Kalau Ko Edi sebagai juri, nanti ada akun terpisah. Oke. Ko Edi sebagai juri itu ada sendiri. Ko Edi sebagai toko dan installer ada sendiri. Jadi 2 hal yang berbeda nih. Nah, dari toko itu Ko Edi bisa menyiapkan mobil tanding untuk gabung tanding, nanti akan list mobilnya untuk siap disubmit di event-event yang akan datang. Oke guys, jadi jangan lupa juga nanti kita akan ada giveaway. Ini harganya berapa Mas? 850 CD-nya ya. Jadi buat yang belum punya kompetisi CD, ini bisa jadi acuan dan nanti kita akan kasih giveaway di belakang. Waduh. Ya.
Nanti kita akan ada pertanyaan, jadi teman-teman yang di situ jangan lupa disimak. Jadi nanti kita akan kasih giveaway satu buah CD seharga 850.000 ya. Betul. Keren banget. Betul. Oke, jadi untuk apa ya, rencana ke depan mungkin mungkin kita nunggu mungkin masa pandemi, mudah-mudahan lebih cepat. Iya, masa pandemi ini Lebih memang berlalu sangat gitu ya. biar cepat berlalu. Tetapi teman-teman untuk di Indonesia terutama ya, saya lagi memikirkan bagaimana kita bisa bikin event reguler tetap berjalan, dan kota-kota lain kita bisa sambangi dengan cepat. Jadi kemarin dapat inspirasi dari teman-teman di Korea, bagaimana dia bikin sistem penjurian itu roadshow ya. Jurinya keliling dari toko mana nih mau bikin pertandingan, siapkan mobilnya, mobil ready, juri datang, dinilai, udah habis itu pindah ke toko yang lain, nilai lagi, pindah lagi ke toko yang lain, baru terakhir dia masuk ke kantor mereka hitung semua, submit data online, jalan. Tahu juaranya siapa? Langsung tahu juaranya siapa. Hebat, luar biasa, sangat menginspirasi. Jadi kira-kira kalau misalnya masih pandemi gini, belum ada rencana atau emang udah digodok rencana akbar misalnya, atau mau bikin kolaborasi dengan siapa gitu? Ini kan beberapa teman-teman asosiasi lain kita kan jalan bareng, kita jalan bareng dengan Yusachi, kami jalan dengan Emma Meka, kami jalan di weekend ini. Kita ada pertandingan di Surabaya di Marvel City, kita tetap bikin edukasi ya ke teman-teman penggemar car audio di Jawa Timur untuk tetap bisa menjalankan aktiviti. Protokol kesehatan benar harus kita jalankan. Juri berangkat ke sana juga kan harus swab test, pulangnya juga harus swab test lagi. Buat teman-teman di Surabaya sendiri harus kontrol dengan masker dan jaga jarak, itu yang terpenting kan di masa pandemi begini. Tapi jangan khawatir buat teman-teman di daerah lain, tolong infokan ke saya biar kita bisa mudah-mudahan bisa berangkat ke sana bareng asosiasi lain, biar kita bisa collab kan. Nah ke Koede juga kan kita bisa collab nih, bisa satu kursi nih bisa ngobrol-ngobrol banyak. Betul. Nah jadi rekan-rekan, jadi kalau yang ingin tertarik misalnya, gue mau pengen bangun mobil kompetisi atau pengen tahu lah seluk-beluk mengenai apa sih dunia kompetisi, yang kita mau dari installer biasanya banyak orang-orang baru yang ingin tampil ya. Jadi mereka ingin bangun, sebenarnya banyak yang nanya ke kami gitu misalnya, saya mau kompetisi gitu loh, tapi kadang-kadang mereka takut ngelihatnya. Mereka takut ngelihat dalam artian, kok pakainya sampai segitu banyak. Iya. Jadi kira-kira kalau misalnya untuk yang newbie gitu di iCan ada kelas apa nih Mas? Iya, jadi kan kalau di iCan itu kan kita selalu terbuka ya, saran dan masukan dari teman-teman installer, dari teman-teman toko, biar kita makin enjoy lagi. Ini challenge sih, tantangan buat kita yang mengelola event, bagaimana kita bisa rangkul para milenial ataupun penggemar-penggemar baru di car audio. Kemarin kita sudah bikin satu toko untuk bikin spesial kelas. Customer-customernya dikumpulin, kita bikin kelas khusus. Mas Ibnu, kelas khusus, saya mau siapkan satu juri dengan rule yang kita samakan, kelas yang kita samakan, kita bertanding, kita mau have fun. Itu juga jadi sarana sebenarnya Pak Edi. Nah, itu jadi, juga, tapi kalau memang yang mau kelas reguler, kita kan punya kelasnya, ada consumer, prosumer, profesional. Buat teman-teman yang baru, yang memang budgetnya baru pada di angka misalnya di bawah 30 juta, tetap bisa bertanding sebenarnya, bisa bertanding di kelas consumer 2-way ataupun 3-way di budget 22,5 juta. 22,5 juta. Iya, jadi itu bisa mulai bisa bertanding gitu loh. Oke guys, jadi untuk hitungan berarti head unit, speaker biasa ya? Head unit, speaker, amplifier, prosesor, sama subwoofer. Tanpa kabel dan lain-lain. Tanpa kabel dan lain-lain. Oke, jadi yang peredam tidak dihitung. Peredam tidak dihitung. Merek-merek juga nggak peduli ya? Merek nggak. Kita bebas, terbuka buat merek siapa saja. Bahkan kalau ada brand yang mau ikutan sponsor, kita terbuka. Bikin kelas khusus atau kita bikin tuner cup, monggo, kita terbuka.
Jadi rekan-rekan yang ingin tanding kompetisi audio bisa langsung buka websitenya iCan Indonesia. Bukan, www.caraudio.network. Oke, caraudio.network, di situ ada semua ya. Ada semua. Informasi ya. Ada Terus semua. kompetisi-kompetisi yang kemarin. Betul. Ya, jadi pengen lihat misalnya seperti apa, terus juara-juara juga bisa dilihat di Ada sana, langsung. ya. Real time ya. Itu jadi di dalam ada konten newsnya kita punya. Jadi setiap event kita kita naikkan newsnya, jurinya siapa yang bertugas, karakteristik pesertanya, suasananya seperti apa kita dokumentasikan. Sementara hasilnya itu pertandingan yang sudah berjalan apa aja dalam 1 tahun itu bisa lihat, resultnya bisa kita lihat semua. Oke. Sebelum kita masuk ke Grand Prize nih, saya mau kasih kaos deh. Saya masih ada kaos, ya. Nih teman-teman, ada kaos Rockford Postgate, satu Wih. lagi dari Morel, ya. Mantap. Nanti kita akan kasih giveaway sekarang. Jadi gimana Mas Ino? Boleh. Silakan bertanya teman-teman. Oke. Ada Jadi salamnya dari Kelvin Liao. Kelvin Liao, Wow. Malaysia. Ini Hello, sir. ada Dedi Pamungkas. Selamat malam Dedi, Bang Ibu. Selamat malam juga Pak Dedi. Selamat malam, Dari Bang Dedi. Sanjaya. Halo. Ikutan. Iya Pak Ikut. Yunus. Oke, jadi yang mau kaos Morel atau Rockford silakan menanya. Jadi kita nanti akan buka pertanyaan. Kalau Sambil nggak ada yang jalan. nanya, ya. Masih Ya, nanti Mas Irfan yang bawa pulang. Jadi di sini ada Anton Eltra. Antonello. Ya. Malam Pak Anton. malam teman-teman semua. Ada Jeff Autosound. Hai Koko. Halo Koko Jeff. Halo Koko Jeff. Oke. Nah, ceritanya menarik banget. Jadi kalau kita flashback dulu, saya kompetisi bangun mobil itu dulu pertama kali saya turun pakai Xenia. Iya benar. Saya pakai Xenia, saya bangun tuh setahun kali bangun ya. Kadang-kadang kalau kita toko nih bangun mobil sendiri ya, kerjain tinggal mobil customer ya. dahulu lucuan dulu. Jadi kita Dahulukan mobil customer. kerjain mobil customer dulu. Jadi bangun mobil, tapi ya begitu kompetisi pertama sih asik banget sih sebenarnya. Iya. Ya. Pastilah. Rasanya pengen terus kalau udah sekali kita pasti akan teruskan karena di sana banyak banget yang bisa kita ambil, terutama soal edukasi kan, terus instalasi kita sudah sampai sejauh ini, nanti kita lihat mobil-mobil yang lain itu banyak inspirasinya gitu, itu membawa dampak positif Betul. buat kita, buat toko, buat customer kita gitu. Salah satu sarananya itu kompetisi. Tapi ada yang lain kok Edi. Sebenarnya kalau kompetisi itu ya kumpul-kumpul teman gitu, kita Ya. bisa hangout ya, Ya, kita bisa ya. ngobrol, bisa. Cuman ya kadang-kadang di Indonesia nggak mau open sih. Ya kan, kalau misalnya kita mau dengar mobil customer yang ini kayaknya ketutup banget gitu. Ya sebenarnya kalau kita open aja sih sebenarnya lebih oke sih sebenarnya ya. Jadi mungkin teman sini teman ini dengar sistem yang ini ya, mungkin jadi akan menarik sih sebenarnya. Betul. Ada question nih dari Dedi Pamungkas. Boleh Ya. nanya mengenai technical track Chan to Goedi? Apa tuh? Technical track. Nah, CIM. Oh itu Ken. Kenapa? track per tracknya ada bus cut. Oh iya, kalau di penjurian itu kan di Ken itu dia ada per frekuensi malah ya. Jadi ada low frequency effect, ada mid low, mid high dan lain-lain. Jadi di situ nanti kita akan disuruh dengerin track-track tertentu ya. Jadi udah ada listnya di sana. Nanti per frekuensi kita dengar mana track yang paling bagus. Nanti di sana ada penilaian lagi. Kita pilih antara yang high score, mid score, sama low score. Jadi nanti kita dengerin aja. Berasa banget kok. Jadi kalau saya nambahin kok Edi, jadi satu track di Ken itu ada penjelasan frekuensinya. Misalnya low frequency itu ada 3 karakteristik yang memang harus didengar ya. Jadi kalau satu track misalnya identifikasinya itu sebagai low frequency, nanti ada track yang flat yang memang standarnya, nanti ada di track berikutnya ada busnya, Ya. kita naikkan 3 dB, terus nanti ada yang cutnya kita kurangin 3 dB. Jadi ini 3 variabel yang juri harus menjuri.
Nah, penjelasan lainnya seperti misalnya di consumer itu positionnya itu hanya 3 position, kiri, kanan, sama center. Centernya itu kalau di CAN ini sangat identikal. Jadi centernya itu benar-benar centernya mobil. Jadi kalau selama ini persepsi juri sama peserta suka berbeda soal definitif soal panggung staging, ini kita mau saklekan. Jadi posisinya di center. Terus ya langsung bagi 2, cetak gitu. Terus soal di prosumer itu sama. Satu track itu ada flat, bus sama cutnya. Dan posisinya kita tambahkan, challenge-nya kita naikkan menjadi 5 position, sama seperti asosiasi yang lain ya, 5 position. Nah, position aja. Nah, nanti di level berikutnya ada kelas profesional dan king, itu 5 position berikut fokus sama dep. Luar biasa ya. Iya. Dan itu dibuat sama orang Indonesia. Thank you Pak Wahyu Tanuwijaya. Mudah-mudahan lihat nih ya. Bukunya belum lihat kali ya. Bukunya. Saya ngeliat bukunya aja udah saya pusing saya lihat. Ini buku yang tahun lalu ya. Lebih tips. Ya, ini yang tahun lalu karena yang sekarang kita ada versi digitalnya. Kita nggak bikin yang versi cetaknya. Kita ada versi digitalnya. Kalau Anda mau lihat, Anda bisa download ya. Download di websitenya karaudio.network. Jadi itu open, silakan Anda mau download. Buku yang pas judging tuh sebenarnya yang pas judge training tebel ini setahu saya. Betul. Lihatnya langsung mabok. Tapi oke lah. Nah, untuk Deddy Pamungkas, Anda mendapatkan 1 buah t-shirt dari Rockport. Jadi nonton tolong di message aja ya. Siap. Minta Pak Deddy Pamungkas untuk message. Japri. Ya, Japri aja alamatnya. Jadi Japri DM. Nanti kita kirimkan hadiahnya. Oke, masih ada 1 nih. Kaos Maurel, ada pertanyaan lagi nggak? Belum ya? Jadi sambil jalan aja. Ada salam dari Pak Wahyu Tanuwijaya. Tuh, barusan tuh. Suhu tuh. Diomongin dari Happy birthday, Ko Wahyu. Happy birthday. Tahun ke 50 ya? Ke 50. Happy 50. Iya. Ada Danang Yanuri. Ya. Duduk nyimak. Nyimak. Teman saya kalau yang duduk nyimak di Solo tuh, Danang Yanuri itu. Kemarin ikut Bedah CD ya? Bedah CD di Jawa Tengah, di Solo. Ada Banjarmasin hadir dari Muhammad Rifki. Oh, kemarin habis tanding. Halo teman-teman semua. Nah, tadi sempat cerita katanya mau bikin just training lagi. Iya, rencananya di bulan puasa ini mungkin di akhir bulan April. Nanti kita mau bikin training offline. Just baru. Just refreshment. Koedi bisa ikutan, nanti join, dan teman-teman yang lain juga yang baru bergabung juga bisa ikutan join. Kita samakan persepsi lagi. Nanti ada pemutakhiran data. Selama ini kan SQL juga kami masih menjuri, masih paper. Oke. Nah, nanti di minggu depan saya nanti akan kerja nih, bikin soal-soal baru untuk SQL. Jadi peserta SQL jangan khawatir, jangan menganggap dibedakan, nanti penjuriannya bakal online juga. Luar biasa, Ko Edi seneng banget ya. Jadi nggak usah capek-capek. Iya benar. Nggak usah capek-capek langsung. Nggak usah capek-capek. Terus penyelenggara juga nggak pusing-pusing ngeprintin, fotokopi, itu udah nggak. Kita semua akan paperless ke depannya. Yang pasti sih request dari juri 1, power bank. Siap. Karena nyala terus itu. Nyala terus itu luar biasa. Ko Edi di toko 1 hari itu nggak pernah habis baterai ya? Nggak pernah. Di sana kita uji semua, gadget kita uji, website kita uji, semuanya jadi satu kesatuan tuh. Karena pas pertama kali ngejuri kan saya bingung tuh. Iya. Pakai, habis lagi. Harus ngecas kan lama biasanya. Nah, kemarin yang kedua kali udah tiap kali juri keluar colok. Keluar colok gitu loh, tinggal colok gitu. Jadi baterainya standby. Nanti ke depannya saya akan bikin jalur power bank. Jadi setiap juri keluar break langsung colok. Jadi harus bawa USB, power bank sama CD gitu ya. Sama CD. Oke. Buat yang kaos Morel gimana? Ada pertanyaan? Pertanyaan belum. Belum ya? Ya udah kita jalan. Ini ada ucapan ulang tahun buat Pak Wahyu.
Bebas deh, Sampaikan Wahyu. langsung nyampe tuh, langsung disampaikan. MGK hadir, Putra Ramadan. Ya Putra tuh. Kemarin bantu juga tuh support. Muhammad Rifki, powerbank sama wifi kok. Pak Wahyu nanya. Pak Wahyu. Relasi. Pak Wahyu mau kaos Morel. Mana nih? Apa tuh? Track mana yang paling susah? Paling banyak tantangannya pada CD Competition CAN 2020. Track yang paling susah Ya, itu kalau ketemu frekuensi yang kita dengerin tiga-tiganya sama. Saya mau bingung mau kasih nilai berapa itu. Iya. Jadi pas denger loh, ini kok yang di flat sama, yang di boost sama, di cut sama, mungkin pas ketemu frekuensi Iya, persinggungannya ya. singgungannya. Jadi ya kadang-kadang ya itu jadi kayak kita ambil yang nilai oke lah biasanya. Tapi nggak mungkin juga kalau kita bedakan jadi 6 dB. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. 3 dB aja. Kalau 6 dB berasa banget sih. Berasa banget. kalau Pak Wahyu, korelasi antara mengikuti event asosiasi kompetisi dengan perkembangan usaha Kartens. Ya. Kompetisi. Korelasi antara mengikuti event asosiasi kompetisi dengan perkembangan usaha Kartens. Yang pasti sih saya merasakan perkembangan dari mulai dulu 2008 saya turun kompetisi ya, rajin tuh. Mulai Punya tim sendiri ya? sempat punya tim sendiri, Oh. ya kan, sempat punya tim sendiri. Southern ya? Nah itu customer semua kan kita kumpulin. Ya pasti korelasinya adalah usahanya makin bagus, ya. Mungkin customer makin mencari, terus Anda mendapat nama, Kita semakin serius media liputan juga ini, terus yang pasti adalah satu, skillnya naik. Oh ya, itu ya. Naik. Itu Karena yang bangun paling- mobil kompetisi kan beda sama bangun Betul, mobil betul, harian. betul. Jadi pada saat kita kompetisi, ya kita harus dituntut untuk full effort bangun mobilnya. Iya. Ya kan? Akan berbeda banget sama mobil harian gitu loh. Pasti Ya. akan berbeda. Jadi kalau kita bandingin misalnya mobil sistem tadi yang 22 juta setengah Iya. ya. Mungkin kalau kita bangun harian sama mobil kompetisi mungkin 25 juta, mobil kompetisi akan jauh lebih bagus suaranya. Betul. Ya, betul. jadi akan beda sekali. Nah, korelasinya adalah pasti akan membantu usahanya. Dan itu sangat signifikan sekali. Bu, ini. Signifikan. Mantap. Udah ngerasain nih. Saya mau Ini- kasih baju Morel. Selamat ulang tahun Pak Wahyu. Apakah semua quest buat peserta sama kok dari Muhammad Rifki? Nah, itu Muhammad Rifki boleh? Enggak, asesmennya kayaknya beda-beda ya? Asesmen beda-beda. Beda-beda. Jadi di CAN itu kalau kelasnya SQ ya, kita bicara SQ dulu. SQ itu ada 4 soal, prosumer itu ada 3 soal, profesional atau king itu ada 3 soal juga. Nah, soal-soal ini di random sama mesin, sama website. Jadi bukan panitia, bukan head judge, bukan tim kami yang mengelola itu. Jadi di random masuk soalnya, nanti peserta akan melihat dapat soalnya yang mana. Ini seru karena setiap peserta itu punya soal yang karakteristik sedikit tingkat kesulitannya memang berbeda-beda, tetapi tujuannya kalau dihitung skornya itu sama. Ya. Ini serunya di sini. Jadi kita kalau mau balapan itu obstacle-nya itu sedikit berbeda, tetapi kontennya itu dalam artian itu komposisinya itu sama, begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti buat juri juga kita juga nggak bisa nebak-nebak ya? Nggak bisa. Bisa semua karena asesmennya Mobil pertama di juri begini, mobil kedua lain lagi. Bisa Gitu. beda Ini banyak kok, banyak banget. Kalau satu CD ini kita pelajarin, saya baru bilang kemarin ke foundernya kan, ini ilmunya banyak banget. masih belum semua ya? Masih belum semua nih. Ini baru kulit-kulitnya aja nih. Kalau kita nanti in depth, kita belajar lebih jauh lagi, ini banyak banget yang bisa kita pelajarin. Dan kalau bisa udah Lagunya juga nggak perlu dari sana juga bisa katanya kan? betul. Nanti kalau udah inline, kita setel dari 3 CD ini ya. CD kompetisi ini, otomatis kita sudah langsung bisa menyesuaikan gitu dengan settingan audio itu sendiri, sound quality terutama ya. Jadi yang buat rekan-rekan yang ingin kompetisi boleh coba nih ya, boleh coba banget. Terus buat nyeting juga ini bagus banget, bisa buat di setel buat mobil-mobil customer ya, jadi ini bisa dipakai buat referensinya.
Tadi dapat kaos gitu. Muhammad Rifki jadi. Muhammad Rifki jadinya ya. Muhammad Rifki jadinya. Pak Wahyu saya bingung mau kasih. Muhammad Rifki nanti kami minta untuk japri aja. Jadi nanti alamat pengirimannya nanti kita akan kirim via Tiki atau Jenny. Tolong di DM Muhammad Ya. Rifki. Siap. Oke. Guys, sebelum kita masuk ke giveaway yang terakhir nih ya. Jadi cerita apa lagi kita ya? Ya bingung. Jadi kalau saya sama Ko Edi juga certified di beberapa asosiasi ya. Ya, Ko Edi juga udah beberapa kali menjuri di negara lain, bahkan menjuri di tim MASI ya, kalau nggak salah ya, pernah bergabung. Nah, Ko Edi, saya mau tolong bantu saya juga untuk bisa menjelaskan bagaimana kompetisi di negara lain yang membedakan dengan di Indonesia. Mungkin Ko Edi punya referensi. Oh, di Thailand gayanya seperti ini nih. Terus di Singapura seperti ini. Sementara di Indonesia ini sudah sampai sejauh ini. Ada nggak? Jadi untuk mungkin euforianya kadang-kadang ya. Iya. Jadi tiap negara itu masing-masing bisa punya favorit kelas misalnya. Kalau kita ke Singapura mungkin semuanya basically SQ. Oh iya, benar. Basically semuanya SQ, barangnya mungkin high-end, branded dan lain-lain. Terus kalau kita ke Thailand mungkin larinya semuanya SQL. Iya. Ya kan? Iya. Mobilnya jadi mobil-mobil SQL. Termasuk juga yang kemarin di Vladivostok itu, ya. Mungkin karena musim dingin mereka jadi kompetisi kan nggak biasanya ya. Rusia ya? Ya itu udah Far East Rusia, itu udah musim dingin jadi nggak ada kompetisi biasanya. Emang jadwalnya Asia pas kemarin musim dingin, jadi mereka sebenarnya ada yang jalan dari Rusia itu jauh sekali. Nah, kalau untuk euforianya sebenarnya rata-rata mungkin acaranya mungkin lebih kayak party kali ya mereka. Kalau misalnya kita lihat di sini kan mungkin kita kalau customer mungkin nggak tertarik begitu datang nih. Iya. Mobil dinyalain, ditutup terus ngapain gitu kan. Iya, Nah, iya. itu kadang-kadang mungkin begitu. Kalau di sana kita mungkin bisa lihat banyak fun-nya lah. Jadi mungkin nanti di Indonesia mungkin yang harus kita tunjukin itu adalah fun-nya, lebih open. Makanya tadi saya bilang mobil semua dia ditutup gitu Iya, kan. Jadinya kalau pengunjung juga nggak tertarik sih sebenarnya. Betul. Jadi mungkin kita bisa showcase-nya untuk mobil-mobilnya. Untuk setiap toko kita buka gitu. Jadi pengunjung bisa lebih banyak seperti Gias gitu mungkin ya. Jadi bisa show car gitu ya. Kan lebih menarik sebenarnya. Betul. Kayak gitu loh. Ini ada pertanyaan lagi dari Adi Etiatomi. Bagaimana cara menilai staging imaging buat juri sewaktu kontes itu benar dan center fokus? Karena dilihat juri itu postur tinggi badan berbeda-beda, pasti berpengaruh pada penilaian staging imaging. Kalau itu mungkin saya harus lihat dari sisi kompetitor ya. Kalau misalnya untuk bisa menjawab. Jadi kalau misalnya kita mau tanding misalnya, kita akan lihat tinggi juri. Betul. Posisi duduk juri, terus nanti kita akan adjust, paling bagus adalah adjust sesuai dengan postur tubuhnya. Ya, kalau misalnya kita mau tanding. Jadi kalau pada saat di juri kita nggak mungkin ngikutin porsi duduk yang nyeting sebenarnya. Kalau pendek kita nggak mungkin duduk pendek. Kenapa? Karena nanti akan menjadi tidak nyaman dan akan mempengaruhi bukan hanya masalah stagingnya bagus, tapi tonalnya jadi jelek. Jadi kalau saya bilang kalau untuk dari sisi kompetitor, kitanya yang harus melihat tinggi juri. Biasanya ada tinggi juri sih sebenarnya kalau itu. Jadi misalnya saya submit datanya ya, tinggi saya 171 misalnya, nanti kompetitor nanti akan adjust seperti itu. Kayaknya sih lebih baik begitu. Iya. Kayaknya profil kita udah ada ya. Udah ada tingginya ya. Di profilnya. Ya. Ada dari Pamungkas nanya lagi, boleh nggak Ko Edi? Wah, boleh. Dapetnya cuma sekali nih. Pertanyaan di mana di situ? Di IG. Facebook. Oh, di Facebook. Mbak Wahyu, Singapura SQ kagak pakai install. Oh, No install. no install. Pure sound Pure sound. atau sound only ya? Sound only, tapi install sebenarnya menakutkan juga. Iya. Ada Twin Scar Audio. Miss SPL lagi di mana kok? Di bawah. Siapa yang mau ketemu tunjuk tangan. Bisa dipanggil. Miss SQ yang nggak ada. Miss SQ. Belum, tunggu ya.
Belum ada lagi. Oke. Jadi Langsung masuk. boleh langsung masuk. Saya juga mungkin ya kita ceritanya juga udah panjang tadi ya. Udah. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu toko karton, silakan datang. Ya, datang aja. Gampang. Datang aja, gampang. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu soal Ken lebih jauh, silakan datang ke visit ke websitenya Ken di www.caraudio.network pertama. Kedua, Anda pengen bikin akun di dalam websitenya Ken, itu mudah saja. Anda mau sebagai pemilik toko, Anda mau sebagai juri, tapi Anda harus ikut sertifikasinya dulu. Kalau untuk juri itu bisa bikin, kalau misalnya ada kendala bisa langsung hubungi saya. Nomor saya di teman-teman udah tersebar kok. Seberin. 0818-873-821. Silakan DM saya. Mau bikin apa? Mau gitu bikin event, mau kerjasama, mau bikin special class, mau sponsor, I can membuka diri buat Anda semua. Nggak ada limitation. Nggak ada limitation. Yang penting kreatif aja apa boleh. Sip. Oke, sekarang kita akan masuk ke giveaway-nya nih. Jadi CD kompetisi ada 4 CD ya. Jadi ini harganya 850.000 ya kalau kita beli ya. Baru ya, masih segel. Masih segel. Oke. Jadi apa nih jadi tanya? Oke, nanya dulu. Track terfavorit Koedi pada CD Ken 2020. Wah, kayaknya nggak ada. Soalnya kan itu assessmentnya random. Oh, lagu kali Koedi maksudnya. Oh, lagu. Lagu Shanghai Sister, oke. Shanghai Sister ya? Ya, enak banget itu. Getaran Jiwa. Getaran Jiwa. Itu lagu favorit semua juri itu. Jadi yang belum pernah denger nih harus denger. Jadi ini ada lagunya ada berapa ya? Ada macam-macam, ada Korea, ada Korea. Malaysia. Kurang lebih ada sekitar 15 sampai 16 lagu ya. Full track. Jadi yang Shanghai Sister itu bagus banget. Jadi positionnya itu jelas. Berasa banget itu. Berasa banget itu kita mau setting, mau dengerin ke customer, itu customer pasti langsung happy. Impress itu. langsung itu. Itu berasa banget, idenya keren banget nih Pak Wahyu. Thank you Pak Wahyu. Oh, itu boleh tanya sedikit. Iya. Gimana ceritanya dapat bisa penyanyi-penyanyi itu bisa mengisi ini? Biasanya kan agak susah tuh biasanya mereka. Jadi ada jalinan komunikasi Pak Wahyu itu kebetulan yang dapat kalau untuk dari luar negeri itu. Jadi ada jalinan komunikasi yang bagus banget hingga kita bisa dapat izin menggunakan lagu dari musisi dari Malaysia, yaitu ada diva lah jatuhnya. Kurang lebih ada 3 diva kan jadi satu, bikin grup Shanghai Sister, kita bisa dapat izin. Dan itu semua legal ya. Legal. Semuanya bayar royalti ya. Semua bayar royalti. Apalagi lagi musim royalti nih. Sekarang nih. Putar musik royalti ya. Betul. Dengar musik royalti, di cafe royalti, di showroom juga royalti. Besok kalau kita ngetes masukin itu kena royalti. Kena royalti. Di YouTube royalti juga kan. Kalau itu copyright ya. Copyright kan? Copyright. Iya, benar. Ada Handy Perfecto. Apa ada rencana buka store di Surabaya? Aduh, belum. Buat Jakarta aja. Saya Jakarta aja. Kalau Bapak mau support boleh tuh. Oke. Ganang Yanuri. Secara teknikal faktor apa saja yang untuk mendapatkan right center? Right center kalau kita misalnya mau dapat, kita posisi karena kita setir kanan ya. Iya. Biasanya emang masalahnya adalah di right. Karena itu harus di angle posisinya untuk tiap-tiap mobil pasti akan berbeda. Kalau kita bangun mobil, angle mid range, angle tweeter, angle mid bass itu kita harus cari dengan baik sih. Akustik juga pengaruh ya? Akustik juga pengaruh, komponen juga pengaruh. Pengaruh ya. Jadi nanti untuk style position dan imaging itu ya plus minus dengan tonal sih biasanya. Betul. Karena kadang-kadang kita dengar, wah stagingnya bagus, positionnya bagus, kenapa tonalnya jadi jelek banget? Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang benar mobil, tonalnya bagus banget, tapi posisinya berantakan. Nah, jadi ya ada plus minusnya lah kalau untuk itu. Philip Adiguna. Aku belum pernah dengar. Mau. GA. Tadi GA ya. Kalau Philip enggak lah, Philip udah dicoret harusnya. Belum ada lagi. Oke. Jadi kalau untuk giveaway saya akan kasih pertanyaan aja ya. Jadi kita akan kasih pertanyaan gampang banget sih sebenarnya.
tahun ini 2021 ya. Jadi yang kita mau nanya itu Kartens itu tahun ini umur berapa? Waduh, mantep tuh. Gampang Silakan lihat ya. di Tahun ini kita umur berapa? Yang jawab pertama kali langsung dapet CD 850.000. Tolong dilihat Jan, itu nanti siapa yang pertama. Ayo Pak, Langsung silakan dijawab lihat aja. lini masanya. Gampang banget kalau itu. Tadinya mungkin berharap akan nanyanya soal Ken. Wah, kalau teknis pasti nggak deh, susah tuh. Iya, teman-teman juga tahu juga Pak. Ini spesifik langsung dari Karten dan Langsung dari Kartens saya. bahas soal Karten ya. Pertanyaannya, ada yang tahu? Mungkin Pak Ibnu mau kasih satu CD lagi nanti. 19 tahun dari Nah. Muhammad Rifki. Iya, Satu. tuh. Bener lah, dia nomor 1 kan jawabnya pertama kali. Iya betul. Oke, selamat buat Muhammad Rifki ya. Nanti Wah, saya Dapat 2 berarti. dapat Dapat dua. satu. kaos juga. Oh dia juga. Kaos juga. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cepet tuh langsung tuh. Ngeliat di mana Pak Edi? Hah? Ngeliat di mana? Nggak tahu tuh. Karena vianya Instagram harusnya itu. Instagram. Instagramnya nanti Mantep ya. saya minta 19 tahun Pak Edi. 19 tahun. Waduh, luar biasa. Kita berdiri udah capek 19 tahun. Philip Adiguna 21. Itu mau mood Philip itu. Oke. Oke guys, jadi hari ini kita bincang-bincang asik banget. Jadi buat rekan-rekan nanti kita akan buat lagi ya, kita akan undang lagi tamu-tamu lain juga. Terima kasih Pak Ibu ya udah Thank you. sempetin datang hari ini. Thank you Pak Edi, thank you Kartens. Acara oke, jadi dari Kartens Satu Sound Jakarta. Oke guys, selamat malam, thank you for watching. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di acara lain. Bye-bye. Bye bye, Sip. thank you.